masuk ke bagian keempat. Nah, kita refresh lagi. Ya, refresh lagi. Bagian pertama tadi bicara tentang apa? Ya, bagian pertama kita bicara atau menjelaskan tentang komitmen dan juga partisipasi tenaga kerja. Lalu yang kedua, bicara tentang bagaimana merencanakan K3. Ada apa saja? Ada 3. IPPR, atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Lalu ada identifikasi persyaratan peraturan perundangan dan juga standar. Lalu program, ya, sasaran juga program. Terus masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga itu dukungan, ya. Supportnya berarti apa? Supportnya itu terkait dengan bagaimana kompetensi, gitu ya. Terus juga bagaimana resource yang diperlukan di dalam menjalankan proses K3 atau keselamatan dan juga kesehatan kerja. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Nah, bagian keempat ini bagian yang cukup panjang dan cukup banyak. Karena apa? Karena bicara tentang bagaimana operasional dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tetapi minimal teman-teman semua itu harus bisa menuangkan 2 elemen atau 2 sub-elemen di dalam aktivitas operasional. Yang pertama apa? Yang pertama adalah struktur organisasi terkait dengan pengawasan pekerjaan. Lalu yang kedua, pengelolaan keselamatan. Nah, kita lihat industri kita di mana. Saya ambil contoh di sini adalah pengelolaan keselamatan konstruksi. Nah, kalau nanti teman-teman semua terlibat di dalam proses industri migas, ya berarti bagaimana mengelola keselamatan di industri migas. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan untuk kita bisa membuat rencana keselamatan juga kesehatan kerja. Nah, bagian pertama adalah struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Di dalam kita membuat sebuah dokumen rencana K3, berarti kita harus melampirkan atau membuat struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, ada contoh, ya, contoh struktur organisasinya, misalnya ada pimpinan pengawasan. Siapa nama pimpinannya atau project manajernya siapa? Terus pada saat menjalankan proses pekerjaan tersebut, si manajer atau PM ini akan dibantu oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang ini punya jabatan. Misal, inspeksi engineer, berarti dia seorang inspektor. Atau juga nanti ada quality engineer, ya, atau quantity engineer. Lalu ada juga satu struktur organisasi, gitu ya, di mana ada penanggung jawab terkait dengan bagaimana keselamatan konstruksi. Ya, nah, berarti harus buat nih struktur organisasinya. Ada posisi, terus juga ada nama personil yang nanti akan mengisi. Nah, setelah kita buat struktur organisasi, maka tugas berikutnya adalah kita membuat tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam kita menjalankan K3 itu bukan tugas dan tanggung jawab orang K3 saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh orang yang nantinya akan menjalankan aktivitas pekerjaan. Jadi, pengawas atau pimpinan pengawasan, dia juga harus punya tugas dan tanggung jawab terkait dengan menjalankan K3. Ya, inspektor, engineer, quantity engineer atau quality engineer, dia pun juga harus punya tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan K3. Selain dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsi di strukturnya masing-masing. Jadi kita harus buat struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab yang clear terkait dengan proses kerja yang dilakukan oleh orang tersebut, dan juga ada tambahan tugas dan tanggung jawab terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu berikutnya adalah mengelola K3. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus membuat prosedur ataupun instruksi kerja. Jadi kalau kita bekerja, kita harus punya dasar. Kita harus punya acuan. Acuannya apa? Acuannya itu prosedur kerja. Acuannya ya berarti instruksi kerja atau standar kerja. Nah, jadi dokumen-dokumen inilah yang nanti menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa melaksanakan pekerjaan. Karena kalau seandainya kita tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja, ya berarti ada ketidaksesuaian yang nantinya pasti akan berakibat terhadap loss atau kerugian. Nah, seperti apa prosedur-prosedurnya? Macam-macam. Ya, jadi pada saat kita nanti akan membuat sebuah pengendalian operasi, yang pertama itu
Ya tadi udah dijelaskan bagaimana cara kita membuat IBPR. Berarti kita membuat analisa keselamatan. Ya. Nah, analisa keselamatan dibuat untuk kita mengetahui tingkat resikonya. Masuk ke tingkat resiko yang low, medium, atau high. Ya, itu harus ada dokumen kerjanya. Terus yang kedua adalah kita harus punya dokumen terkait dengan bagaimana kita mengelola keamanan di lingkungan kerja kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus membuat sebuah dokumen pengelolaan kesehatan kerja. Contoh misalnya, sebelum kita melaksanakan pekerjaan, kita harus memastikan seluruh karyawan ini fit to work. Fit to work itu apa? Fit buat bekerja. Taunya dari mana? Ya kita harus lakukan namanya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja atau medical check up. Nah, itu bagaimana cara kita mengelola kesehatan kerja. Jadi kita melaksanakan MCU sekaligus. Misal di era pandemi seperti ini, kita tambahkan ya terkait dengan pemeriksaan antigen, terkait dengan pemeriksaan PCR atau swab test. Nah, itu menjadi salah satu bentuk pengelolaan kesehatan kerja. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah pengelolaan terkait dengan lingkungan kerja beserta improvement-improvementnya. Setiap proses kerja itu ada namanya waste atau limbah. Nah, limbah ini kita coba identifikasi. Masih ada gak yang bisa kita reuse atau kita pergunakan kembali? Ada gak yang bisa kita reduce atau kita kurangi supaya tidak menghasilkan limbah? Atau ada gak yang bisa kita recycle atau kita pergunakan kembali limbah-limbah tersebut? Nah, itu harus kita muat tuh satu dokumen bagaimana kita mengelola lingkungan kerja. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah harus punya dokumen atau prosedur kerja terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan dan tanggap darurat jika di tempat kerja kita itu terjadi kondisi darurat. Berarti harus ada apa? Harus ada SOP terkait dengan penanggulangan atau penanganan keadaan darurat. Ya, di mana dalamnya itu ada instruksi kerja. Contoh, misalnya bagaimana cara melakukan pemadaman kebakaran. Lalu bagaimana cara melakukan penanganan terhadap orang yang cedera pada saat kejadian keadaan darurat. Ya. Lalu bagaimana cara melakukan proses evakuasi. Nah, itu harus muat di dalam satu SOP ataupun prosedur tentang bagaimana kita mempersiapkan emergency response. Lalu berikutnya, harus ada satu dokumen terkait dengan bagaimana proses investigasi kecelakaan. Ya. Nah, memang belum terjadi kecelakaan karena masih rencana. Tetapi kita diminta ya untuk membuat suatu mekanisme atau proses ketika terjadi kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, setelah kita melakukan yang namanya preliminary incident, gitu ya, itu yang pertama kali dilakukan. Lalu berikutnya ada proses investigasi. Tujuan dari proses investigasi ini adalah bukan mencari kesalahan, melainkan kita mencari ketidaksesuaian supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Nah, inilah diperlukan tujuan dari kenapa kita harus memiliki satu dokumen pengelolaan terkait dengan investigasi kecelakaan. Ya. Nah, lalu berikutnya, bagaimana terkait dengan mengelola keselamatan kerja? Perlu dokumen apa saja? Nah, contohnya, misal, ketika kita menggunakan forklift, ketika kita menggunakan crane. Nah, berarti kan kita ada instruksi kerjanya, ada cara kerjanya, ada checklistnya. Nah, kita siapkan. Ya, kalau seandainya kita bekerja, gitu ya, mengharuskan operator memiliki lisensi atau operator memiliki kompetensi, ya berarti harus dilampirkan. Mana lisensinya, mana kompetensinya. Terus juga kita harus mempersiapkan prosedur tentang bagaimana sistem keamanan bekerja. Misal, ketika kita bekerja di ruang terbatas, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita melaksanakan pekerjaan ruang terbatas, saat kita melaksanakan proses pekerjaan ruang terbatas, dan setelah pelaksanaannya. Ya. Lalu berikutnya, kita harus menyediakan prosedur terkait dengan bagaimana pengelolaan atau manajemen alat pelindung diri. Mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi APD sesuai dengan standar, ya, lalu mengidentifikasi APD sesuai dengan resiko yang ada di tempat kerja, lalu proses distribusinya, melatih karyawan untuk menggunakan APD, gitu ya, sampai ke proses penggantian APD-nya.
Itu harus ada tuh dokumen kerjanya, ya. Dan yang berikutnya adalah prosedur atau dokumen terkait dengan bagaimana kalau seandainya kita memiliki subkon atau vendor atau supplier, nah kita gimana cara mengelolanya. Atau kalau istilah kerennya saat ini gitu ya, kalau kita pernah dengar nama istilah CSMS, Contractor Safety Management System. Nah, ini adalah salah satu bentuk sistem manajemen keselamatan terkait dengan bagaimana cara kita mengendalikan pihak-pihak ketiga gitu ya, membantu proses kerja kita. Seperti misalnya subkontraktor kita ataupun pemasok atau supplier yang nanti mendukung aktivitas proses bisnis di perusahaan yang kita jalani. Nah, ini pengendalian operasional di keselamatan dan juga kesehatan